Itu terlihat lampu ekspresnya dinyalakan tuh, yang titik 2 di atas itu teman-teman. Nah, inilah tampak depan dari sang legenda KRL Tokyu 8500. Jadi klakson elektrik itu seperti ini teman-teman. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya ucapkan dari stasiun Jakarta Kota. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Ini hari ke berapa puasa ya? Yang keempat, hari keempat puasa nih. Oh ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga lancar, sehat semua ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mereview KRL Tokyu 8500 satu-satunya yang masih beroperasi. Ini yaitu Tokyu 8518 yang saat ini berdinas di jalur Jakarta Kota Tanjung Priok. Nah, sekedar info buat teman-teman, jadi KRL Tokyu 8518 ini itu kemarin bulan Desember sampai Januari akhir menjalani perawatan 48 bulan atau P48 di Depok KRL Depok, sehingga lamanya nggak beroperasi. Nah, saya sempat pesimis juga kalau kereta tersebut bakalan dinas lagi atau tidak ya, karena memang umurnya sudah cukup lumayan tua, tapi performanya masih bisa diandalkan teman-teman. Sudah terbukti sampai sekarang nih tahun 2025 keretanya masih beroperasi. Oke guys, kita pindah ke stasiun Kampung Bandan ya, karena KRL Tokyo-nya nanti dari arah Tanjung Priok ternyata itu nanti sampai di stasiun Jakarta Kota langsung istirahat. Jadi supaya kita bisa lihat interiornya, saya memutuskan untuk pindah ke stasiun Kampung Bandan. Ini dia KRL Tokyu 8518, persiapan masuk di jalur 7 lantai atas stasiun Kampung Bandan. Tujuan akhir stasiun Jakarta Kota. Selanjutnya akan istirahat di stasiun Jakarta Kota. Kita akan naik walaupun cuma satu petak ya dari Kampung Bandan ke Jakarta Kota, tapi lumayan lah. Langsung aja kita naik guys. Oke, ini kita sudah berada di KRL Tokyu 8518. Seperti inilah interiornya teman-teman. Nah, ini udah ciri khas banget Tokyo ya. Dari mulai kacanya yang gelap, terus masih pakai kipas. Wah, ini kan baru perawatan ya. Kipasnya itu bening banget tuh, lihat. Masih putih banget, sama AC-nya ini. AC-nya itu kotak ya, seperti ini, berada di setiap pintu. Dan ini juga kinclong banget sumpah AC-nya. Bener-bener mulus karena baru perawatan lengkap. Nah, dan ciri khas lainnya dari KRL Tokyo itu dimana di bangku ini, di tengah-tengahnya itu seperti ada sekat. Nah, jadi infonya tuh di Jepang, kalau tidak salah ini kan keretanya itu dijalankan kereta ekspres juga ya. Dan dulu di seluruh jalur Jabodetabek, KRL Tokyo itu menjalani dinas dari mulai KRL Ekonomi AC, KRL Express seperti Pakuan Express, Banten Express, dan yang lain-lain. Sampai sekarang di tahun 2025 masih aktif berdinas sebagai KRL Komuter Line. Ini masih menggunakan kipas angin ya guys. Tapi ini asli dingin banget AC-nya, sumpah. Enak banget.
Untuk suspensinya juga nggak kalah enak sama kereta-kereta yang tergolong masih muda ya. Ini suspensinya nggak terlalu gemelodak banget. Dan di sini juga tersedia tempat. Ini sebenarnya tempat untuk penumpang yang membawa kursi roda ya. Ini diberi space lega. Dan kalau teman-teman yang pernah naik KRL Tokyo itu ya, pasti pas masuk tuh langsung berasa banget ada aroma khas dari AC Tokyo ini. Pokoknya nggak ada di KRL lain teman-teman. Nah makanya nih saya sangat salut banget di tahun 2025 ini kereta Tokyo 8518 masih tangguh ya beroperasi, walaupun memang umurnya sudah tidak muda lagi, tapi salut saya kepada PT KCI yang sangat telaten merawat kereta-keretanya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di stasiun Jakarta Kota kembali ya. Ini selanjutnya keretanya akan istirahat karena sudah selesai berdinas. Sambil kita review eksterior dari KRL Tokyo 8518. Kita akan review bodi sampingnya dulu ya, nanti baru ke bagian kabin depan. Nah, untuk bodi sampingnya ini, dari mulai kita bahas dari liverinya ini menggunakan livery KAIC terbaru, merah, putih, abu-abu. Nah, ini untuk penomoran K1189. Ini 89 berarti kereta ini diproduksi tahun 89. Tapi ada yang mengatakan kepada saya informasinya ya, itu kereta ini dibuat tidak di tahun 89, di tahun berapa gitu. Pokoknya lebih tua dari ini. Dan ini BOO, ada cap BO, yaitu Dipo induk kereta ini adalah Dipo Bogor. Dan ini ada berat kosong kereta ini yaitu adalah 27.300 kg. Tahun pembuatan 1989 ya, tapi saya nggak tahu ini benar atau tidak. Nah, ini mulai dinas di Indonesia, MD itu mulai dinas itu tanggal 16 bulan 10, artinya bulan Oktober tahun 2008. Jadi kereta ini sudah berdinas di Indonesia dari tahun 2008 sampai saat ini tahun 2025. Dan P48 atau perawatan 48 bulan 4 tahunan itu di Dipo Depok tanggal 31 Januari 2025. Untuk perawatan 2 tahun yang akan datang atau P24 yaitu tanggal 31 bulan Januari tahun 2027. Kan tadi kan teman-teman udah ngeliat ya, interiornya itu bening banget karena baru perawatan, dan di eksteriornya juga tuh bening banget. Ini lihat body stainlessnya, walaupun umurnya sudah cukup tua, ini masih kinclong banget tuh, masih rapi, nggak ada yang penyok-penyok banget gitu, kuat, masih kuat, tangguh lah. Ini untuk kacanya dia berbentuk kotak ya, ciri khas kereta-kereta lama itu kacanya bentuknya kotak banget gitu, dengan pintu seperti ini. Dan nah ini ciri khas lainnya dari KRL Tokyo atau KRL zaman divisi dulu ya, bilangnya itu zaman divisi Jabodebek, yaitu adalah di kacanya itu ada digunakan kaca film ya yang tebel banget tuh, sampai setebal ini ngeliat. Jadi dari dalam tuh gelap nih ngeliat keluar. Tapi beberapa sekarang udah ada yang bening ya. Itu entah mengapa masih dipertahankan untuk di KRL Tokyo 8500 ini. Seri 8500 terakhir yang masih beroperasi di tahun 2025. Nah ini pas banget nih, kompresornya lagi aktif teman-teman. Kita ASMR dulu suara kompresornya. Oke, ini di depan kita ada sebuah kotak bertuliskan box pengereman. Nah, ini kalau teman-teman lihat di situ tuh masih ada tulisan Jepangan. Nah, ini masih ada tulisan Jepangnya. Mungkin teman-teman yang bisa bahasa Jepang boleh diartikan ini artinya apa. Dan di sini juga banyak keran-keran, sepertinya keran udara atau sejenisnya, dan tombol-tombol. Terdapat juga kompresor. Tuh, ada kompresornya, ada 2 buah.
Ini juga ada kotak tuh, bahasa Jepang saya kurang paham. Untuk bogi dari KRL Tokyo itu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman boginya. Nah, ini di boginya ternyata ada emblem tulisannya Jepang juga teman-teman. Ini masih menggunakan bogi asli dari Jepang. Nah, sekarang kita coba langsung melihat kabin depan dari KRL Tokyo 8500 ini ya. Ini sepertinya KRL-nya akan dilangsir terlebih dahulu untuk dipindahkan ke sepur simpan, biasanya di sebelah sini nih, untuk dilakukan perawatan harian, biasanya dicuci seperti itu. Kalau kereta yang sudah selesai berdinas itu biasanya langsung dicuci guys, di luarnya sama dibersihin dalamnya itu langsung pokoknya. Oh iya, tadi saya lupa bahas teman-teman, jadi untuk kereta ini berbodi stainless ya, stainless steel, bisa dilihat kan karena mengkilat banget. Dan di bawah bodinya ini berbentuk nggak rata gini ya, bergerigi gini. Jadi tidak seperti bodi stainless KRL CRRC, dia mau kan rata ya. Tapi kalau di ini bagian bawahnya seperti ada gelombang seperti itu. Dan salah satu ciri khas dari KRL Tokyo itu, jadi kereta ini memiliki dua klakson. Klakson pertama klakson angin dan yang kedua itu klakson elektrik. Nah, ini saya kasih unjuk ya untuk klakson elektrik. Nah, inilah tampak depan dari sang legenda KRL Tokyo 8500. Ya, ini pada seri 8518 KRL Tokyo satu-satunya yang masih beroperasi. Ini tampak depannya. Untuk di kabin kacanya itu terpisah menjadi 3 ya. Sini sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, dan di tengah juga ada. Nah, di tengah ini merupakan pintu ya. Ini pintu darurat. Jadi bisa dibuka nih ketika misalnya keadaan darurat ataupun pas kereta ini lagi menjalani perawatan. Ada pintunya nih. Dan di atasnya ini sebenarnya ada teks ya untuk tujuan. Nah, ini kalau teman-teman rel fans bilang ini ada lampu ekspres ya. Biasanya nyala, cuman ini udah dimatikan nih, ciri khas dari Tokyo 8500. Dan lampunya itu berbentuk bulat seperti ini ya. Kita lihat dari dekat. Di bawahnya itu ada kotak kecil ini untuk semboyan 21. Ini kalau menyala warnanya merah. Dan untuk bentuk couplernya seperti ini sambungannya ya. Ini bentuknya mirip-mirip sama coupler K3 atau K1 buatan Inka. Berbeda dengan coupler seperti KRL Tokyo Metro ataupun JR205 tuh. Dan ini adalah penomoran kabin kedua ya. Jadi kabinnya itu yang sebelah sini 8618, di kabin yang satu lagi itu penomorannya 8518. Catnya masih kinclong banget teman-teman. Warnanya juga masih kerang banget. Di tengah terdapat logo KAI Komuter. Nah, itu barusan rem keretanya sudah dirilis. Sepertinya akan segera dilangsir. Dan ini adalah semboyan 21 siang. Ini semboyan 21 malam. Nah, ini dilangsir keretanya, teman-teman. Suara rilis remnya sangat pas sekali ya. Oke teman-teman, ini KRL-nya sudah dipindah ke jalur sebelahnya. Nah, itu terlihat lampu ekspresnya dinyalakan tuh, yang titik 2 di atas itu teman-teman. Baik, lanjut kita bahas tentang kilas balik KRL ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kereta ini tuh tiba di Indonesia tahun 2008, di mana saat itu untuk KRL masih dipegang oleh divisi Jabodebek namanya dulu tuh, sebelum ada KAI Komuter.
Nah, kan layanan divisi Jabodebek dulu untuk KRL tuh ada banyak, ada KRL Express, KRL Ekonomi AC, KRL Ekonomi, dan itu pun penamaannya banyak banget. Ada Pakuan Express, ada Express Ciujung, ada Benteng Express, lalu ada Ekonomi AC Ciujung juga, segala macam banyak ya. Dan itu keretanya kebanyakan yang berdinas pada saat divisi Jabodebek sudah pada pensiun ya. Yang tersisa ya cuma KRL Tokyu 8500 ini. Jadi saya juga banyak banget nih kenangan sama kereta ini, karena dari kecil dulu tuh kan seri Tokyu 8500 itu banyak banget teman-teman di lintas itu berseliweran. Sampai saya bosen ya dulu naik kereta ini. Tapi justru di tahun 2025 ini menjadi incaran para pecinta kereta, karena jadi satu-satunya KRL legendaris zaman divisi yang masih beroperasi. Makanya saya sungguh sangat berterima kasih kepada PT KAIC yang masih mempertahankan kereta legendaris ini. Dan saya salut banget, perawatannya sangat-sangat bagus ya PT KAIC, sehingga kereta ini masih handal berdinas di tahun 2025. Namun walaupun begitu teman-teman, kemungkinan di tahun 2025 ini adalah menjadi tahun terakhir kereta ini berdinas ya. Karena sebagaimana kita tahu, PT KAIC saat ini tengah melakukan peremajaan sarananya secara besar-besaran. Kan nanti tuh bakal ada kedatangan kereta baru ya dari KRL CRRC yang sudah datang saat ini 1 unit. Itu nanti masih ada 10 unit lagi yang akan dikirim ke Indonesia. Lalu dari PT Inka juga ada 16 unit, dan KRL retrofit juga di Inka itu nanti. Otomatis kereta-kereta baru tersebut akan menggeser posisi kereta-kereta yang dibilang sudah cukup berumur seperti Tokyo dan Tokyo Metro 6000 yang teknologi chopper ya. Sangat menyedihkan memang, tapi ya itu adalah langkah bagus untuk KAIC, karena pasti semua itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan para pelanggan KAI komuter seperti itu teman-teman. Jadi ini mumpung KRL Tokyu 8500 masih berdinas sampai saat ini tuh, kita sebisa mungkin abadikan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai KRL Tokyu 8518 sebagai KRL Tokyu 8500 terakhir yang masih berdinas di tahun 2025 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kereta ini yang sampai saat ini masih bertahan ya di tahun 2025 dan telah menemani perjalanan saya dari kecil dan mungkin perjalanan teman-teman. Kita abadikan terus kereta ini berdinas di lintas ya sampai dinyatakan purna tugas.